Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhanku, jika sekiranya saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami sakit, kami mohon sembuhkan dia. Jika ada di antara kami saat ini yang sedang punya hajat dan permohonan, ya Allah, kabulkanlah hajatnya dan permohonannya. Ridhoilah akan dia. Jika sekiranya ada di antara kami pagi hari ini yang sedang menghadapi masalah, sama ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah dunia, lebih lagi masalah agama, kami memohon kepadamu ya Allah, berilah dia jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Gantilah kesusahannya dengan kesenangan. Gantilah kesehatannya, sakitnya dengan kesehatan yang berpanjangan. Kami mohon padamu ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sekecil apapun. Ampunkan kesalahan dan dosa kami, seberat dan sebanyak manapun. Izinkan ya Allah, mudahkanlah ya Allah bagi kami untuk memperbetulkan kesilapan masa silam kami, meluruskan jalanan hidup kami. Kami mohon padamu ya Allah, janganlah engkau cabut nyawa kami, sehingga kami dapat bertaubat daripada segala dosa-dosa kami, dan kami dapat mengamalkan tuntutan ikrar kami, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, bukakanlah hati kami, sinarilah jiwa kami, agar mudah bagi kami untuk menerima apa saja ajaran-Mu, dapat melaksanakan apa saja perintah-Mu, mampu bersabar
terhadap apa saja ujianmu seberat manapun, dan mampu ridho kata segala qada dan qadarmu seburuk manapun, dan mampu mensyukuri setiap nikmat dan anugerahmu sekecil apapun. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini merupakan perjumpaan saya pribadi pada jamaah dan pendengar sekalian untuk kali pertama selepas kita berehat agak lama. Mudah-mudahan perjumpaan semula kita ini memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita dan memberi manfaat khasnya bagi diri saya yang masih serba kekurangan. Dan alhamdulillah, jika manfaatnya dapat dikongsi oleh para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Amin. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan teruskan siri kajian kita Surat Yusuf. Dan hari ini kita akan mulakan kajian kita bermula pada ayat yang ke-54. Coba buka Al-Qurannya. Surah Yusuf ayat 54. Surah Yusuf ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك, dan setelah Malik mendengar pengakuan perempuan Mesir yang tercedera tangannya masa-masa dulu ketika melihat Yusuf, perempuan ini telah memberikan pengakuan yang jujur apa yang berlaku. Tidak ada kecurangan, kebohongan yang mereka nak sampaikan. Dan Malik, raja, berpuas hati. Lalu apa kata Malik? Si Malik, raja Mesir, berkata, Tuni bihi, datangkan olehmu, bawalah olehmu akan Yusuf kepada aku. Bawa Yusuf segera jumpa aku. Astakhlishu li nafsi. Aku hendak menjadikan dia orang yang khusus, khalis. Daripada khalasa, yahlusu. Maksudnya di sini memilih lah. Kalau terjemah bebas, memilih. Tapi maknanya bukan sekadar memilih. Aku nak lantik Yusuf, aku nak jadikan dia Yusuf khusus untuk aku berbincang dengannya. Jadi benar-benar akan jadi orang kanan.
Sehingga bermula saat itu raja bertekad setiap kali hendak mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan untuk negara Mesir waktu itu yang diperintahnya, dia tidak akan mengambil tindakan kecuali atau sebelum mendapat pendapat, menerima cadangan Yusuf. Dari sini kita sudah mulai nampak betapa pentingnya kedudukan Yusuf mulai saat ini di negeri Mesir. Karena dalam bahasa mudah untuk kita pahami, mula saat itu raja tidak akan ambil apa-apa kebijaksanaan di Mesir sebelum bertanya Yusuf. Yusuflah orang pertama bahkan yang akan menentukan raja mengambil kebijaksanaan atau tidak jika Yusuf setuju. Yusuf memberikan pendapat, buat. Kalau tidak, tidak. Ini astakhlishu. Falamma kallamahu, setelah Yusuf datang, Yusuf dibawa menghadap raja. Kan tadi raja hanya suruh pegawainya, tolong bawa Yusuf jumpa aku. Karena penilaian raja waktu itu Yusuf sudah benar-benar suci. Yusuf orang yang baik. Tidak ada cacat celah sedikit pun, tidak ada kesalahan sedikit pun. Setelah mendapatkan pengakuan dan kesaksian jujur daripada perempuan-perempuan Mesir, termasuklah istri pembesar sendiri dalam ayat sebelumnya. Dalam bahasa mudah sekarang, orang sebersih Yusuf seperti ini tak sepatutnya duduk dalam penjara walaupun sesaat. Ini sampai berat tahun-tahun. Apa cita? Cepat bebaskan Yusuf. Yusuf belum dibawa ke hadapan raja. Raja sudah menetapkan satu keputusan. Aku nak lantik dia sebagai orang terpenting dalam kerajaan ini. Orang khas ini. Dan pendapatnya pasti aku akan dengar. Astaghfirullah. Setelah Yusuf dibawa menghadap raja, falamma kallamahu, dan raja pun telah bercakap dengan Yusuf, berdialog panjang lebar, berbincang panjang lebar. Raja lah. Serta raja telah mengetahui ini orang sangat bijaksana. Raja sudah mengambil kesimpulan dari percakapanku dengannya hanya beberapa ketika. Aku sudah berkesimpulan, sudah berani memberi kesimpulan. Ini orang sangat bijaksana. Sangat jujur. Ucapannya tidak berbelit-belit. Realistik. Apa yang dikatakan semua boleh dilaksana. Bukan sekadar orang yang idealis. Bukan sekadar bercakap hanya untuk bersifat populis. Tapi benar-benar dia orang yang sangat realistik. Bernas, mudah difahami, dan boleh dilaksanakan. Ini hebat, ini Yusuf ini. Falamma kallamahu qala. Raja yang benar-benar sangat puas hati dengan Yusuf, dengan pelbagai sifat terpujinya, kebijaksanaannya, kecerdasan akal pikirannya, kehebatan idea dia. Raja terus berkata, qala,
Innakal yauma, sesungguhnya engkau pada hari ini, mulai saat ini, detik ini, Wahai Yusuf, ladaina makinun aminun. Engkau di sisi kami. Ada kedudukan, makin kedudukan yang sangat kuat. Sangat-sangat kukuh. Jawatan yang aku akan berikan padamu yang benar-benar jawatan yang paling strategik dalam pentadbiran negara. Kalau dalam bahasa sekarang lah. Dan engkau layak karena engkau amin. Nah, ini. Engkau bukan sekadar bijak, layak, mampu. Tapi engkau juga orang yang boleh dipercayai. Nih, ada dua syarat ini. Untuk seseorang itu memegang jawatan penting dalam satu pentadbiran, atau untuk penguasa memberikan jawatan penting pada seseorang, dua syarat ini jangan diabaikan. Jawatan apa saja. Mau ketua kampung ke, ketua organisasi ke, ketua jabatan ke, menteri ke, apalagi pada menteri atau apa sajalah. DO ke, yang dipertua ke, gabungan negara ke. Pertama, makin kedudukannya seakan saksi itu mesti orangnya mampu bekerja, menguasai pekerjaannya. Jangan kita memberikan jawatan, tugasan pada orang yang tidak punya kemampuan melaksanakannya. Bagaimana mereka kemampuan kerasa, pengetahuan tentangnya pun tak ada. Dia tidak punya pengetahuan, pengalaman dalam dunia ekonomi. Kita berikan jawatan mengurus ekonomi. Rusak. Dia tidak ada pengetahuan, apalagi pengalaman untuk mengurus jabatan agama. Kita beri amanah untuk mengurus hal ehwal agama. Hancur. Satu. Kelayakan. Layak kata layak. Kedua, layak. Dia memiliki 3 degree sekaligus dalam bidang ini. Layak. Betul. 3 degree ini orang punya. Untuk melayakkan dia menduduki jabatan seperti tadi. Betul. Sudah cukupkah? Belum. Kurang satu lagi. Amin. Dia boleh dipercaya atau tidak? Amanah atau tidak? Punya integriti ataupun tidak? Kalau orang hanya layak tapi tidak boleh dipercaya, hancur. Kalau orang itu hanya jujur saja tapi tak ada ilmu, tak ada pengalaman mengurus, melaksanakan tugasan, pun gagal juga. Minta maaf. Mulai daripada jawatan yang paling kecil, paling rendah, hingga yang paling atas. Ini 2 syaratnya. Makinun amin. Dalam surah Qasas, Nabi Musa dipilih, diambil pekerja oleh Nabi Syuaib, calon mertuanya, atas cadangan putrinya. Ayah, ini pemuda layak untuk ayah bekerja di tempat kita ya. Karena dia punya syarat. Baiklah, yang satu, qawiyun. Dalam kisah Nabi Musa. Dia kuat, ayah. Maknanya mampu bekerja. Boleh bekerja. Tahu akan pekerjaannya. Dan amin. Nah, yang kedua, amin juga. Terpercaya. Malaikat Jibril pun, jamaah sekalian, dipilih oleh Allah menjadi ketua malaikat. Pun karena punya 2 ini. Dzul Quwwah, kuat. Dan amin. Bahkan nama malaikat Jibril Ruhul Amin. Terpercaya, boleh dipercayai. Kalau kita bagi dia pekerjaan, dia akan lakukan dengan amanah.
Kalau kita bagi, tolong ya, ini duit. Duit ini ada 5 juta. Dan ini bantuan pemerintah untuk kawasan itu ya, 5 juta. Sampai ke tempat itu 5 juta, tak ada satu sen pun yang hilang. Tahun ini kawasan itu dapat bantuan berapa? 5 juta. Tahun berikutnya dapat bantuan berapa? 3 juta. 5 campur 3 berapa? 8. Betul-betul masyarakat di situ mendapatkan bantuan 8 juta. Kenapa? Amin. Coba kalau tidak ada amanah. Walaupun dia pakar matematik, tapi matematiknya tidak baca bismillah. 5 campur 3 ada berapa? 5 campur 3 ada 6,5 katanya. Dulu 5 juta, betul ada 3 juta. Sebenarnya kan tak tinggal 6,5 ya. 6,5 juta kan. Yang 1,5 juta yang mana? Entah. Itu pakar matematik yang tak baca bismillah. Itu kowi tapi tidak amin. Itu makin tapi tidak amin. Yusuf Mujidus. Dan yang mengakui bahwa Yusuf ini layak, mampu, dan beramanah, bukan Yusuf yang memperkenalkannya. Aku ini tak, raja sendiri kata. Kaulah kelayakan seseorang itu diakui oleh orang lain. Wah, itu maknanya betul-betul orang ini layak lah. Kan selama ini kadang-kadang kelayakan seorang itu karena yang mempunyai diri ia sangat meyakinkan pihak lain bahwa dia layak. Tuhan, saya layak, Tuhan, saya gini-gini, tolong berikan ini, saya gini. Nah, yang mempunyai diri yang ia meyakinkan orang lain yang dia layak, sehingga patut diambil atau diberi ya, jawatan. Yang baru saya katakan, surah Yusuf khasnya begini, benar-benar sangat relevan untuk hari ini, karena berkaitan dengan masalah negara, masalah kepemimpinan, masalah pengurusan ekonomi rakyat ramai. Itu terjemahan mudah daripada ayat 54. Sekarang saya baca tafsirnya. Ya mas sekalian, mula pada ayat ini, jadi ayat 54 ini, bermulalah kisah Yusuf dari babak yang baru. Yusuf telah melalui perjalanan hidupnya melalui babak yang baru. Apa itu? Yakni kisah perjalanan Yusuf mulai masuk babak senang. Diuji oleh Allah dengan kesenangan. Karena ujian-ujian Allah yang berupa kesusahan telah berlalu. Campak dalam perigi, karena dia mangsa kedengkian adik-beradik, Yusuf telah mengalaminya dan Yusuf berjaya. Yusuf ditemukan oleh peniaga yang abdud dunia, mata duitan, semua dinilai dengan wang. Walaupun Yusuf selamat daripada mati dalam perigi buta, tapi akhirnya hilang kemerdekaan dirinya sekelip mata karena dijual jadi hamba abdi. Ini adalah masa-masa gelap Yusuf, dan Yusuf telah lalui dengan jayanya. Dibeli oleh penguasa Mesir, duduk di istana, sepatutnya dia senang dan bahagia. Terlepas daripada mangsa kedengkian abang-abangnya, nafsu serakah peniaga yang materialistik, Yusuf di istana minta maaf, menjadi mangsa kegagalan seorang istri pembesar mengawal nafsu libidonya. Kejoh sana, kejoh sini. Ini ujian yang sangat berat.
Yusuf ibaratnya sebagai orang sangat lemah, tidak punya apa-apa. Dari segi nama, Yusuf tidak punya nama. Dari segi harga diri, siapa? Dia hanya orang yang dibeli. Allah. Dirayu oleh pembesar yang punya segala-galanya. Tidak mudah untuk Yusuf menolak, tapi Yusuf berjaya. Mengalami musibah ini, ujian ini. Lepas. Lepas daripada mangsa kegagalan seorang istri pembesar mengawal hawa nafsunya, libidonya, Yusuf menjadi mangsa kezaliman, undang-undang yang dikuat-kuasakan masa itu. Apa dia? Masukkan dalam penjara tanpa kesalahan sikit pun. Bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun. Bid'ah sinin. Ya, ulama biasa itu berapa? Yang pasti lebih 3 kurang 10. Ada yang kata 7 tahun, ada yang kata 9 tahun. Wallahualam. Yang pasti lebih 3 tahun kurang 10 tahun. Wah, tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan. 4 masa gelap Yusuf telah berlalu dan Yusuf berjaya. Sekarang Yusuf melalui babak kehidupan baru diuji Allah dengan kesenangan. Bermula daripada ceritanya bermula pada ayat ini. Akan menduduki di kursi yang sangat strategik dalam kerajaan pemerintahan negara. Masya Allah. Dan rajanya punya kepercayaan penuh kepadanya. Wah, ini luar biasa nih. Ya, walaupun tidak melalui undian. Yusuf jadi orang pesulapnya bukan melalui proses undi ya. Dipilih. Dipilih appointed lah. Tapi yakin, yang boleh yakin. Bukan pasal ada hubungan family ke, kawan ke, kenalan. Kenal lama mana Yusuf mendekam di penjara. Dalam bahasa sekarang banduan. Ini raja. Kenal mana. Tapi memang dia mutiara yang terpendam. Setebal apapun penutupnya, suatu hari pasti akan nampak mancar keluar. Ini Yusuf. Sehingga raja, bawa segera Yusuf kepada aku. Inilah saat-saat, detik-detik bermulanya babak kedua Yusuf. Senang. Ujiannya betul jadi senang. Ya mas sekalian, ada 2 kali sebetulnya dalam surah Yusuf ini, penguasa Mesir kata, itu nih, bihi. Datangkan. Datangkan apa namanya? Yusuf kepada aku. 2 kali. Kalimah ini. Pertama dalam ayat 50 tempoh hari. Ayat 50. Ketika raja bermimpi dan dia ingin takbir mimpinya itu seperti apa? Orang-orang kanan istana tidak mampu mentakbir mimpi raja. Bekas kawan banduan Yusuf dalam penjara, ingat Yusuf dalam penjara, aku punya kawan namanya Yusuf, hebat orangnya, mentakbir mimpi. Pergi, tanya pada Yusuf. Dan Yusuf menyampaikan takbir mimpi raja itu seperti apa, kita tak pelajari. Sebab raja yakin akan takbir yang akan Yusuf itu betul, raja kata, datangkan Yusuf. Tolong bawa Yusuf segera, keluarkan sekarang. Itu arahan raja. Tapi selepas pegawai diraja datang ke penjara, menyuruh Yusuf keluar, Yusuf kata, tidak, saya tidak akan keluar sekarang. Walaupun perintah diraja menyuruhku. Aku mau satu saja.
tolong datangkan perempuan-perempuan Mesir yang mencederai tangannya. Tanya pada mereka apa cerita yang sebenarnya. Nah, ini yang kita telah pelajari tempoh hari. Raja semakin kagum. Ini orang duduk dalam penjara. Sudah begitu lama. Bukan karena kesalahan. Dia orang yang bersih. Aku suruh keluar, dia tak nak. Malah ini apa? Oh, ini mesti orang hebat. Raja sudah mulai menaruh perhatian lebih kepada salah seorang banduan yang satu ini. Itu kali pertama, Yusuf tak mau. Selagi permintaannya, siasat dahulu. Cari maklumat dahulu, khasnya pada perempuan yang terkerat tangannya. Walaupun akhirnya juga ditujukan pada istri pembesar lah. Dan yang kedua, Raja kata, bawa Yusuf kepada aku. Ini dalam ayat 54. 2 kali. Barulah Nabi Yusuf keluar. Yusuf mau jumpa rajanya. Siapa raja di sini jamaah sekalian? Malik ini siapa? Ulama berbeza pendapat. Baik, ini sebagai pengetahuannya. Dalam tafsir Ar-Razi umpamanya, ada sebagian mufassir mengatakan bahwa Malik di sini, dalam ayat 54, berkatalah Malik, datangkan Yusuf kepada aku, yakni Al-Aziz. Dahululah ketua polis negara yang isinya merayu Yusuf itulah. Itulah yang kata, datangkanlah, datang Yusuf. Jadi 2 kali dia minta Yusuf bertemu dengannya, yakni penguasa dalam wakil selatan Mesir. Kalau dalam bahasa sekarang, ketua polis negara lah. Yang dahulu istrinya merayu Yusuf, yang merayu Yusuf masuk penjara itulah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua di kalangan mufassir, oh itu bukan Malik yang istrinya menggoda Yusuf. Itu Malik di sini mana betul-betul raja Mesir. Sedangkan Malik yang tempoh hari itu, yang istimewa itu ketua polis. Kalau bahasa sekarang, ini raja betul, namanya Ar-Royan. Namanya Ar-Royan. Dan nampaknya yang kedua ini lebih banyak diikuti oleh mufassir. Al-Malikul Akbar, dia raja Mesir. Yang maksud itu gelarnya Al-Aziz, Malik, walaupun kemudian hari jadilah Fir'aun dan seterusnya. Dan pendapat yang kedua ini jamaah sekalian lebih dipilih lebih tepat. Malik di sini bukan ketua polis negara yang istrinya mengganggu Yusuf, menggoda Yusuf itu, tapi betul-betul Al-Malikul Akbar. Ya, dalam satu riwayat namanya Ar-Royan. Maharaja Royan. Walaupun dari sini nama sebenarnya kita tidak perlu terlalu terlalu ambil berat kata nama kan. Kata nama. Boleh lagi nama Royan mungkin punya daripada yang lain, silakan. Ini yang lebih kuat. Itu kata Ar-Razi. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, saya ingin sampaikan yang aspek lain pula. Ibnu Katsir berkata, yaqulullahu ta'ala ikhbaran 'anil malik hina tahaqqaqa bara'atu Yusuf. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, menghabar kepada kita tentang penguasa Mesir setelah nyata kebenaran kisah selama ini, setelah nyata bahwa Yusuf itu bebas daripada segala tuduhan jahat selama ini. Yusuf tidak tercemar sikit pun harga dirinya, walaupun difitnah oleh ramai orang. Bahkan seluruh Mesir hampir meyakini Yusuf memang salah, tapi ternyata tidak. Raja kata, tolong bawa segera Yusuf menghadap beta. Beta nak lantik, nak bagi jawatan khas. Astaghlisu. Linafsi, tengok. Bahasa dia, linafsi. Untuk diri beta.
Dari situ kita faham kesehatan. Betapa kuatnya, betapa pentingnya, betapa strategiknya jawatan yang akan diberikan oleh Raja Mesir pada Yusuf. Linafsi. Ada orang memahaminya dalam satu tafsir, saya baca, maksud itu tadi, aku nak jadikan Yusuf kawan berdialog dalam masalah negara. Bahkan jika kami untuk menentukan masalah negara tanpa melibatkan menteri-menteri yang lain, hanya dengan Yusuf seorang, beta puas hati dan yakin. Wah, itu maksud linafsi itu. Ada tafsir yang seperti itu, memberi maksud. Aj'aluhu. Aku nak jadikan Yusuf min khosoti. Nah, tengok. Orang yang punya kedua yang khusus, istimewa, spesial buat aku. Wa ahli musyawarati. Dan ahli musyawarah. Kalau dalam masyarakat, barisan esko. Kalau di negeri. Atau barisan kabinet. Dia pun punya barisan esko. Punya barisan kabinet. Tapi Yusuf lain. Dia, kalau dia ahli esko sekalipun, kalau dia menteri sekalipun, punya kedudukan yang spesial berbanding yang lain. Linafsi. Raja yang kata. Dan betul selepas bercakap-cakap dengannya, Yusuf orang sangat bijak bercakap. Bahasa sekarang, Yusuf alaihissalam termasuk orang yang punya kepintaran, punya kepandaian, kepiawaian dalam berkomunikasi. Sehingga apa yang disampaikan olehnya kepada pendengarnya semua dapat disampaikan dengan jayanya. Yang menerimanya dengan paham dan meyakini kejujurannya. Karena Yusuf orang yang diberi oleh Allah kemampuan berkomunikasi yang berkesan. Ya, mungkin daripada segi pemilihan kosakatanya, mungkin daripada segi penyebutan kalimatnya, intonasinya, speednya, dan mungkin daripada gaya gerak-gerik tubuhnya. Kalau bahasa sekarang lah, ketiga jenis komunikasi ini dikuasai oleh Yusuf. Satu, berkomunikasi dengan bahasa verbal dia, bahasa kalimat dia. Kedua, bahasa vokalnya, intonasinya. Yang ketiga dengan bahasa visualnya. Yusuf menguasai tiga ini. Sehingga yang mendengar tidak merasa ada kalimat yang tak sepatutnya diucapkan. Audiens, dalam hal ini raja, tidak merasa ada sesuatu kalimat yang boleh mengurangi message sebenar yang Yusuf nak sampaikan atau dengan salah faham. Itu maksudnya. Sehingga tidak perlu masa yang lama, tidak perlu bercakap lama-lama dengan raja. Raja terus punya keyakinan penuh. Inilah orang yang paling sesuai. Itu tentu bukan semata-mata karena kepribadian Yusuf yang memang dah terbukti mulia, tapi juga kerana kemampuan Yusuf berkomunikasi. Nah, ini pentingnya. Ingat, dalam Al-Quran ini banyak ayat-ayat komunikasi. Dalam Al-Quran mengajar kita kaitan dengan bagaimana kita hendak menyampaikan maklumat pada orang lain. Paling tidak, tengok dalam Al-Quran, ada kalimat, dari kalimat, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan sadida, qaulan layyina. Ya. Qaulan balighan, ada 5. Itu ayat-ayat komunikasi. Kalau kita fahami betul ayat ini, ya insya-Allah orang Islam dalam bermuamalah dengan orang lain menyenangkan.
Sekarang ini tengok kadang cara berkomunikasi antara jangankan antara orang Islam dengan orang non-Muslim. Ini kadang-kadang cara bercakap antara mukmin dengan mukmin pun membuat lawannya panas telinga. Tak tahulah sama ada karena disengajakan atau memang tidak mampu menguasai etika komunikasi yang Qur'ani. Wallahu alam. Ingat, Al-Quran bukan hanya cerita surga neraka semata-mata. Tidak. Al-Quran bukan hanya cerita dosa dan pahala. Bahkan Quran memberitahu kita jalan untuk ke surga itu macam mana. Jalan untuk kita dapat menutup pintu neraka itu macam mana. Dalam dunia ekonomi, pergaulan, perumah tangga, berkomunikasi, perniagaan, semua itu kan jalan-jalan yang diatur oleh Al-Quran agar jalan ke surga itu lurus, lebar, dan pintu neraka tertutup. Saya itu perlu dikuasai. Sebab bila kita salah bermuamalah dengan orang lain, bukan ke surga yang kita tuju, mungkin ke neraka. Waliyadzubillah. Jadi dalam ayat ini, kita dapat kesimpulan penting sekali. Di samping apa yang telah kita pelajari, Yusuf telah memberikan contoh pada kita komunikasi yang Islami atau komunikasi yang Qur'ani. Sehingga Yusuf punya kemampuan yang luar biasa untuk menyampaikan maksud yang ia kendaki sehingga lawan bicaranya, mukhatabnya, second personnya, mitra bicaranya tidak salah paham. Mereka tidak mungkin punya interpretasi lain. Kan kadang-kadang orang bercakap yang mendengar punya macam-macam penafsiran. Oh, yang ini sebab dikata dulu. Atau ya sengajalah dibuat gitu. Mana dia? Jadi semacam tidak ada keterbukaan. Masih selindung-selindung. Tidak. Ini kehebatan Yusuf alaihissalam. Ibnu Katsir memberikan mesej seperti itu daripada ulasan tafsirnya yang tersirat. Tafsir As-Sa'di. Saya kutip dari tafsir As-Sa'di. Falamma tahaqqaqal maliku wan nasu bara'atu Yusuf at-tamah. Tatkala kebebasan diri Yusuf, tidak terlibatnya Yusuf dengan sempurna dalam hal ini. Karena selama ini orang Mesir, orang atas, orang bawah, Yusuf itu punca segala masalah ini. Kesalahan berada sepenuh di bawah Yusuf. Setelah jelasnya nyata, oh rupanya dalam Yusuf tidak ada kesalahan sedikit pun. Yusuf tidak ada saham untuk buat gaduh di negeri Mesir ini. Tak ada. Yusuf tak ada peranan sama sekali, tak ada saham. Bersih. Penguasa meyakini, seluruh rakyat Mesir meyakini, ya apalagi perempuan-perempuan dan termasuk istri pembesar itu. Yang pengakuan mereka yang luar biasa itu. Arsala ilaihil maliku. Raja besar Mesir mengutus pegawainya untuk jumpa Yusuf dan membawa Yusuf menghadapnya untuk dipilih menjadi orang kanannya yang paling dekat dengannya. Aj'aluhu khosisatan li. Tengok. Ini kata Imam Sa'di. Tafsirnya. Raja berkata, aku akan memilih menjadikan Yusuf, melatih Yusuf, khosisah. Bukan hanya khosoh, khosisah. Orang yang paling istimewa, paling khusus. Muqarraban yang paling dekat dengan aku. Sehingga seakan-akan antara Raja dan Yusuf mulai saat itu, dua kesatuan.
2-1, 1-2. Tak boleh dipisahkan. Dua orang yang tak boleh dipisahkan. Seakan-akan begitu. Ladaya. Fatuhu bihi mukramatan, tolonglah bawa segala Yusuf jumpa beta. Dengan penuh kemuliaan, penghormatan. Karena orang Mesir daripada orang paling atas di bawah sudah tidak ada rasa curiga, prasangka buruk pada Yusuf. Sikit pun sudah tidak ada. Yusuf orang yang terhormat, termulia. Dan setelah berkata-kata rupanya betul. Raja mendapatkan bukti sahih selepas berkata a'jabahu kalamuhu. Raja terpegun, takjub, terpesona dengan pemaparan Yusuf. Yusuf telah menyampaikan begini. Kagum itu raja. A'jabahu kalamuhu. Wazada mauqi'u indahu. Dan dengan kekaguman raja ini, berarti akan menambahkan lagi kuatnya kedudukan, kursi, jawatan yang Yusuf akan terima. Makin menguatkan, makin inilah orang paling layak. Tak ada keraguan lagi. Selama ini raja sudah yakin Yusuf paling layak. Setelah mendengar ucapannya, ucapannya mengagum sekali. Oh, memang bukan layak tapi super layak. Innakal yauma ladaina makinun amin. Subhanallah. Jamaah sekalian, ramai ulama-ulama tafsir, khasnya ulama bahasa, yang lebih menyoroti, mengambil berat tentang lataif balaghiyah. Dalam kalimat astakhlishu, itu ada sin kan? Sebenarnya pada kholaso. Ikhlas, kholaso. Tulus, ikhlas. Tapi ada hamzah, sinta, istaf'ala. Nah, kalimat istaf'ala, daripada fa'ala jadi istaf'ala, daripada kholaso di istakhlaso, tambahan hamzah, sinta di awal itu, kata ulama bahasa, itu bukan untuk litolab, tapi untuk lil mubalaghati lil khulusi lahu. Untuk bukan mubalaghah, bersangatan. Bersangatan dalam hal apa? Bersangatan dalam khulus. Kalau khulus diartikan bersih, ya bersihlah. Bersangatanlah bersihnya diri Yusuf. Bersangatanlah keikhlasan hati raja untuk memilihnya. Bukan hanya ikhlas, tapi amat sangat ikhlas. Kalau khulus maknanya bersih pada pribadi Yusuf, Yusuf bukan sekadar bersih pribadi, tapi bersangatanlah kebersihan diri dan harga dirinya. Itu hamzah sinta itu susah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tapi sebenarnya itu bukan litolab. Kalau fahima, faham kan? Fahima, faham. Istafhama, minta faham. Namanya tolab. Nah, itu tolab. Kaburo, besar. Istakbaro, menjadi besar. Itu namanya soiruroh. Ini bukan tolab, bukan soiruroh, tapi apa ya? Mubalaghah. Jadi istilah suatu lil mubalaghati fil khulusi lahu. Bahwa kepercayaan raja yang ada hati untuk memilih Yusuf itu bukan hanya percaya, tapi amat sangat percaya. Ketulusan hati raja memilih Yusuf untuk jadi orang kanannya, itu bukan hanya tulus ikhlas biasa, tapi bersangatan. Sangat-sangat ikhlas. Masya Allah. Ya, kalau
Ajaba, istajaba, menjawabkan, minta dijawab. Bersangatan. Uji budak watadai. Allah kata, aku akan menjawab, memperkenankan doa hambaku. Itu ujibu. Tapi dalam ayat lain, astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Allah gunakan kalimat istajabah. Berdoalah kamu padaku, maka aku akan bersangatanlah nak mengabulkan kau. Bukan hanya mengabulkan, aku pasti. Oh, contoh. Mubalaghah. Jadi istikhlas demikian juga. Tak ada rasa itu. Bukan faktor A lain, bukan faktor itu, bukan kata tidak sama sekali. Bukan nak balas jasa, tidak. Betul-betul murni 100%. Karena keyakinan yang ada dalam hati raja terhadap kemampuan dan ketulusan pribadi Yusuf alaihissalam. Ai aj'alhu kholisan li nafsi. Aku pilih dia khas untuk aku. Khoson bi, khusus untuk aku. La yusyarikuni ahadun. Masya Allah. Dalam tafsir As-Sa'di. Beliau menyatakan, Raja berkata kepada Yusuf, aku pilih Yusuf untuk aku dan tak ada siapapun. La yusyarikuni fihi ahadun. Tidak ada orang yang akan bersekutu padanya. Dia satu-satunya. Dia tidak akan bersekutu dengan orang khas. Hadza kinayatun an syiddati ittisalihi bihi wal amali ma'ahu. Kata As-Sa'di, ya, Imam As-Sa'di. Ini adalah bentuk kinayah. Ya, ini adalah bahasa kinayah, sukinayah. Betapa kuat, menunjukkan betapa kuatnya hubungan batin antara raja dengan Yusuf. Bukan hubungan zahir, hubungan batin. Silah qalbiyah sangat kuat. Kalau silah qalbiyah sudah terikat, nanti ada wal amal. Silah amaliyah, dalam beramal pasti akan bekerja sama, saling mengisi, saling membantu, saling menyempurnakan. Tidak lagi curiga, cantas-mencantas, tipu-menipu. Tidak hanya ingin menaikkan dirinya dengan menjatuhkan yang lain. Kalau di kalangan barisan pemimpin, punya sifat ingin berjaya, bagus. Tapi ingin berjaya dengan cara menjatuhkan yang lain, itu yang tercela. Belum berlupa untuk jadi orang yang berjaya, bagus. Tapi janganlah kita berlomba-lomba dengan cara menghalang orang lain. Jangan ingin kita laju ke depan dengan tolak orang lain ke belakang. Jangan kita ingin naik ke atas, tapi dengan cara pijak kepala orang. Ini bukan ajaran Al-Quran. Ingin naik ke atas sampai ke puncak karier, sila. Tapi jangan dengan cara memijak kepala orang lain. Berusaha untuk jadi orang kaya, silakan. Sila. Quran suruh jadi orang kaya. Tapi jangan dengan cara memiskinkan orang lain. Itu dosa. Ingin jadi kaya, sila. Tapi tidak boleh dengan cara memiskinkan orang lain. Ingin untung banyak, sila. Tapi jangan dengan cara merugikan orang lain. Nah, hubungan antara Raja dengan Yusuf benar-benar contoh yang patut menjadi teladan dan kayu ukur zaman modern. Silah qalbiyah, saling nolong, saling Akbar. Tidak ingin memperkaya dirinya, menonjolkan dirinya dengan menutupi kehebatan yang lain. Itu kata Imam As-Sa'di. Ya, la yusyarikuni fi ahdun. Menunjukkan kinayah wa syiddatut tisali, hubungan batin yang luar biasa. Dan nanti akan melahirkan
hubungan kerjasama yang tak perlu ditekan. Karena masing-masing berusaha untuk menjayakan punya matlamat yang sama, walaupun dilakukan oleh dua orang. Wah, itu luar biasa tuh ya. Pelakunya ramai, tapi matlamatnya satu. Coba kalau pelakunya katakanlah 5 orang yang melakukan. Tapi tiap-tiap orang punya matlamat yang berbeza. Rusak dunia. Rusak. Faka'annal maliku qad saba Yusuf alaihi bisaibin nafis an-nadir. Masih kata As-Sa'di. Seakan-akan raja dengan ucapannya astakhlishu nafsi, raja ingin memberikan gambaran bahwa dengan sesuatu yang sangat-sangat berharga dan jarang. Jadi Yusuf dianggap sesuatu yang paling berharga dan satu-satunya. Wow. Ini pengakuan yang luar biasa ya. Seorang yang minta maaf sebagai bekas baduan, tiba-tiba dianggap sebagai sesuatu orang yang paling berharga di negara itu dan satu-satunya, tak ada duanya. Wow. Ini bukan karena rajanya buta sebelah, bukan. Raja jujur dan sekaligus karena Yusuf memang orang yang layak mendapat gelaran seperti itu. Alladhi yajibu ayasta'sira bil malik duna syariku fihi adun siwa. Maka sudah selayaknya lah. Malik akan mengambil berat, mempertimbangkan bahwa Yusuf orang yang sangat penting dan tidak perlulah menyukutukan dengan yang lain. Tak perlu cukup Yusuf seorang, saya tak perlu nanti yang lain malah merusak. Bahasa mudah lah. Kalau jamaah menteri yang lain punya cadangan, katakanlah ramai yang soal Yusuf pula punya cadangan, menurut Patik, langkah yang paling tepat yang tuanku patut ambil yakni ini. Raja akan menerima cadangan Yusuf. Ya. Karena Yusuf adalah asyai'un nafisun nadir. Ini kalimat istilah yang diberikan oleh Imam As-Sa'di. Asyai'un nafisun nadir. Sesuatu yang paling berharga dan ia sangat jarang ditemui orang seperti ini. Ya satu-satunya lah. Jadi terlalu rugi. Bukannya rugi, sangat rugi. Bila orang seperti ini diabaikan begitu sahaja. Begitu saja. Itu kata Imam As-Sa'di. Ringkas kata jamaah sekalian. Yusuf telah mendapatkan kedudukan, bukan minta tapi diberi, sebelum itulah diberi. Walaupun jawatannya belum ditentukan ya. Jawatannya nanti kedudukan sudah ada. Tapi tugasnya bab apa belum ditentukan. Nanti Yusuf akan memberitahu apa yang paling sesuai untuk dirinya. Kerjanya, tugasannya. Kedudukannya sudah jelas, makin. Dan ini tidak akan siapa yang menggoyahkan karena tidak ada orang lain yang layak di tempat itu. Allahu Akbar. Kalaulah satu jawatan, ya bahasa mudanya kursi lah. Kalau kursi itu adalah hanya satu, dan ramai orang yang memperebutkannya, karena setiap orang merasa layak duduk di kursi itu, siapapun yang ada di kursi itu pasti tak selamat. Pasti tak selamat. Tak tenang menjalankan kerja. Aku nak kerja sungguh-sungguh, ramai orang yang datang goyang-goyang kursi aku. Tak tenang. Kalau hanya satu kursi dan yang ingin memperburkannya ramai, karena ramai orang merasa paling layak. Dalam kisah Yusuf,
Allah mengajar kita. Kursi itu hanya satu. Yang ditawarkan, diberikan oleh raja yang paling berkuasa di Mesir. Royan namanya. Al-Malikul Akbar. Hanya satu. Dan orang yang dipilih paling layak. Bukan layak, paling layak. Dan tak ada orang lain yang layak. Hanya seorang. Yaitu Yusuf. Sehingga Yusuf tenang. Dalam melakukan kerja nanti tenang. Karena tak ada siapa yang ganggu. Yang lain, raja sendiri tak kata tak layak. Itulah kursi Yusuf. Kenapa seperti itu? Dalam kuliah subuh. Kalau tak salah itu hanya kuliah subuh waktu itu. Kultum. Istilah kami itu kultum. Kuliah 7 menit. Karena setiap lepas subuh ada kuliah subuh. Tapi taklah 1 jam, 2 jam. Hanya 7 menit. Namanya kultum. Sehingga student waktu itu ya merasa rugilah kalau tak ikut, kan hanya 7 menit. Tapi penyampai tazkirah subuh, semua orang-orang bijak. Karena mereka hanya punya masa 7 menit untuk menyampaikan sesuatu yang boleh menambah ilmu pendengar. Itu tidak mudah ya mas kan. Kalau kita diberi masa 2 jam, ya macam-macam lah kita boleh cerita. Menerangkan satu masalah boleh jelas. Ini 7 menit. Kalau ikut kebiasaan orang bercakap, 7 menit mungkin baru mukadimah. Amma ba'du, dah 10 menit. Apa yang disampaikan? Ada seorang itu, dikata. Sama, ya ingat-ingat dulu, tapi lebih kurang begini. Jika nanti kamu sudah habis belajar, hidup di masyarakat, dan kamu ingin jadi apa saja yang kamu kehendaki sesuai dengan keinginan kamu, ingin jawatan lah, masuk pemerintahan ke apa, nah. Ingin beri satu kursi pemerintahan, boleh, kata, tak salah. Dalam perniagaan, berikan aja, tak salah. Tapi cobalah kamu berusaha bersungguh-sungguh, kursi yang kamu nak duduk nanti, kursi yang kamu sendiri yang membuatnya. Bukan kursi pemberian orang. Sebab kalau kursi itu kamu sendiri yang membuatnya, tak ada orang menginginkannya. Kenapa? Karena orang lain pasti merasa tak mampu duduk di kursi itu. Yang mampu yakni yang membuatnya. Tapi kalau kursi itu pemberian orang, katanya. Yang nakkan kursi itu ramai, karena masing-masing merasa berhak. Dan kalau kamu duduk di situ pun, kamu pasti tidak selesa. Saya masih ingat, lebih kurang begitulah ucapan itu. Rupanya ada dalam surah Yusuf yang disampaikan oleh penyampai kultum itu. Setelah belajar-belajar, la ilaha illallah Rasulullah Yusuf. Coba kalau kita ingin duduk di jawatan tertentu. Dan yang nakkan jawatan itu ramai. Wih, tak tenang ya mas sekalian. Kalau tidak ada orang yang mengganggu kita, dengki itu pasti ada. Tapi kalau kursi itu kita yang punya, dan bahasa mudahnya kursi itu saiznya betul-betul saiz kita. Warnanya selera kita. Sehingga kita lah orang paling layak statusnya duduk di kursi itu. Siapa yang nak mengganggu? Itu bahasa kiasannya lah. Tapi kalau dipraktikan ya seperti inilah. Kursi dalam pemerintahan. Itu Yusuf satu-satunya. Asyai'un nafisun nadir. Raja yang kata, dan Yusuf pun tak ada kamu. Bahasa kasonya raja kata, aku tak nampak ada orang lain layak dapat jawatan ini. Dan lain yang kata raja, takkan yang barisan menterinya tak percaya nak melawan raja. Jadi Yusuf sangat tenang. Akhirnya boleh fokus kepada tugasan yang disampaikan. Tidak pikir ada orang nak kacau lah, nak golingkan lah, nak menyampaikan undi tak percayalah. Apa lagi? Dan itu tidak mudah. Jadi Yusuf itu dapat kursi itu karena bukan merayu-rayu. Dianggap orang paling layak oleh penguasa waktu itu. Dalam bahasa sekarang, Yusuf dapat kepercayaan penuh daripada raja. Itu penting. Yusuf mendapat kepercayaan penuh dari raja.
Jika raja sudah punya kepercayaan penuh kepada Yusuf tanpa raja, maka barisan pegawainya pun juga memberikan kepercayaan penuh kepada Yusuf. Rakyat Mesir pun ingin memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Yusuf. Bayangkan, kalau seorang pemimpin sudah mendapat kepercayaan penuh daripada seluruh elemen negara, daripada penguasa hingga rakyat. Tenang tak tenang bekerja. Tapi untuk mendapatkan posisi seperti itu tidak mudah. Tidak mudah. Hanya sekadar pandai ada 3 ijazah belum cukup. Iya. Hanya bermereka jujur tapi tak mampu, tak cukup. Yusuf memiliki segala-galanya. Kalau kita lihat sejarahnya yang lebih, tafsir lebih detail ya Mas Yan, luar biasa. Zaman kanak-kanak, dizalimi oleh abangnya, Yusuf seolah-olah mampu berpikir seperti orang dewasa. Sebagai anak muda yang pastilah nafsunya sedang juga ada nafsu kepada lawan jenis, digoda oleh perempuan yang serba punya segala-galanya, Yusuf mampu berpikir jernih dan memilih jalan yang benar walaupun terpaksa menghadapi risiko yang tidak ringan. Cara Yusuf betul-betul seorang yang sangat-sangat cendekiawan. Bukan saja cerdas otaknya, tapi suci hatinya. Yusuf. Dengan inilah Yusuf dapat kepercayaan dari raja hingga rakyat. Dalam bahasa sekarang, Yusuf dapat trust lah. Dapat trust. Jamaah sekalian, dahulu lah. Masa belajar, menuntut tentang ayat-ayat imarah. Belajar tafsir ayat-ayat imarah, ayat kepemimpinan. Kepemimpinan. Ya, sebagian yang ada yang masih ingat karena minat jadi ingat. Kalau kurang minat biasanya lupa. Pelajaran disampaikan oleh pensara, kalau kita kurang minat biasanya kita sekarang jadi lupa. Kalau yang sama itu minat, itu ingat. Satu hanya tentang ayat-ayat imarah, kepemimpinan. Dalam Quran banyak ayat-ayat yang bicara tentang ilmu kepemimpinan atau bagaimana seorang pemimpin. Nah, di situ disinggung masalah kepercayaan, trust masyarakat. Trust ini ada rumusnya, ada sifirnya. Saya masih ingat. Trust itu ada sifirnya, macam matematik lah. Ada sifir dia. Kalau kita tahu sifirnya, insya Allah kita dapat trust. Dipercaya orang dari siapapun, jadi ketua semua orang pajak kita senang. Jadi trust trust kan T ya. T equal C, 3 equal C plus I minus SI. Itu sifir dia. Trust itu sifirnya, kepercayaan itu yakni T equal C plus I minus SI. Baru kita dapat trust. Apa itu? T itu trust. Kalau kita ingin dapatkan trust daripada masyarakat, daripada orang semua percaya kita, sehingga mereka merasa tenang hati, mereka menyerahkan urusan mereka untuk kita urus. Saya pelatih Tuhan, saya percaya Tuhan, Tuhan pasti dapatlah menerjemahkan kemauan kami. Kami yakin Tuhan dapat menjaga amanah yang kami serahkan pada Tuhan. Kami tenang Tuhan, karena Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan mampu mewujudkan keinginan kami semuanya. Kalau masyarakat sudah begitu, ya mas sekalian, tak ada yang ganggu, yang ada menolong. Kalau kita ingin dapat itu, jadi siapapun, ketua apapun, bahkan ketua rumah tangga sekalipun lah. Ketua rumah tangga sekalipun, ketua rukun tetangga, ngurusi masjid sekalipun lah, pertubuhan sekalipun, yang paling besar. T sama dengan C. C itu apa?
C itu mana kompetensi. Mesti ada kompetensi. Mampu tak mampu orang ni? Oh, aku bagian mampu. Yusuf mampu. Menguasai. Tugas saya diberi, Yusuf tahu betul. Oh, ini. Ialah di aman apa yang diserah pada awak, ini untuk ngurus ekonomi. Awak Anda ada ilmu ekonomi. Oh, saya sarjana ekonomi. Saya profesor, doktor ekonomi. Ekonomi syariah saya kuasai. Dari kemana? Oh, mana Anda menguasai? Iya. Awak ditugasnya jadi apa? Oh, awak saya diberi amanah untuk jadi inilah gubernur bank negara. Gubernur negara? Awak tahu ke tentang seluk-beluk keuangan ni? Saya pikir kemampuan saya, kompetensi saya tidak ada yang meragukannya. Tengok daripada track record pelajaran saya, tengok pelajar saya diam. Jadi saya mampu. Pengalaman, oh ya, C pertama. Jangan serahkan masalah pekerjaan pada orang yang tidak ada kompetensi. Mesti kompeten. Campur I. I pertama apa? Integrity. Ya. Integrity. Bukan secara kejujuran ya. Integrity ini sebenarnya bukan secara kejujuran aja Mas Ian ya. Mengamalkan, melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran yang ia yakini. Itu integrity. Kalau sekali jujur ya Mas kalian, ya memang integrity itu ada makna jujur. Ada orang mencuri. Mencuri sana sini jahat, lalu siangnya tanya, oh ya tuan-tuan bawa saya nak beritahu pada tuan-tuan, malam tadi yang mencuri basikal saya itu saya lah. Sekarang di rumah saya. Yang curi motosikal di rumah dia itu saya lah. Sekarang di kedai ni saya dah jual. Dia cakap jujur kan. Tapi adakah pencuri yang kata aku itu kita kata, oh ini pencuri punya integriti yang tinggi lah. Kan tidak kan. Ya walaupun makna integriti itu satu antara makna yang menonjol yakni jujur. Ada kejujuran. Amin. Kalau dalam surah Yusuf tadi. Ya. I pertama. Jadi ada kompetensi mampu, kemampuan, qawiyun, makinun. Amin. Integriti. Yang ketiga. I campur I yang ketiga. Yakni intimisi. Apa itu? Apa namanya intimisi? Kedekatan. Minta maaf intim, intimisi minta maaf kan ada bahasa intim istilahnya ya. Intim. Yani intimisi. Intimisi ini yakni kedekatan keakraban. Dia dengan yang nak dipimpin. Kalau kita jadi pemimpin, kita dekat atau tidak dengan orang yang kita nak pimpin. Mesra atau tidak dengan. Minta maaf, intim atau tidak kita dengan mereka. Itu yang positif ya, intimisi. Ada tak? Oh, ini jadi pemimpin, ya Allah, duduk di atas tak pernah tengok bawah. Yang bawah pun tak pernah tengok dia. Macam mana yang bawah ada timbul trust? Kena dekat sentiasa. Seakan mereka ini betul-betul ayah bagi mereka. Mereka anak, kita ayahnya. Dan mereka peduli. Nampak. Peka. Setiap suara mereka cepat masuk telinga kita. Kerana kita dekat dengan mereka. Tak ada batas, tak ada sempadan, tak ada. Wow. Rasa-rasa kalau kita makan di hotel yang 7 bintang, tiba-tiba teringat, Allah, jangan-jangan rakyat aku sedang makan cekodok. Di gubuk dia yang macam tu. Esok terus. Nih. C campur I, campur I. Jadi kompetensi, campur integriti, campur intimisi. Minus SI. Tolak. Apa itu SI? Self-interest. Kepentingan diri jangan ada. Ini ada kuasa. Wah, saya pun ada kepentingan. Saya pun pernah juga. Apa habuan aku? Kalau orang dapat manfaat segini besar, lalu apa manfaat untuk aku? Wah, fikir pula. Apa pulangan untuk aku? Kena minus self-interest. Kalau kita ada rumus ini, jamaah sekalian, yakni C campur I minus SI, trust itu datang dengan sendirinya. Yusuf alaihissalam
ada ini. Maaf, saya dapat ini dahulu masa belajar tentang ayat imarah, tafsir ayat imarah. Adakah Yusuf dapat kepercayaan? Iya, buktinya. Raja hingga rakyat. Apa yang dalam Yusuf? Ya, adakah Yusuf ada kompetensi? Ada, dia makinun. Kawiyun, menguasai. Dia bukan hanya berteori, tapi mampu melaksanakan. Dia bukan hanya menciptakan formula, tapi mampu mewujudkan, menerjemahkannya. Adakah dia boleh dipercayai? Ya, apa tidaknya dia amin. Integriti dia sangat tinggi. Sangat tinggi. Adakah Yusuf ini dekat dengan rakyatnya? Intimisi ada tak? Wih, Masya Allah. Yusuf sangat dekat. Jangankan dengan raja, dengan kawan baduan pun. Kawan sepenjaranya pun Yusuf bantu. Sangat dekat. Nah, yang terakhir. Adakah Yusuf ada SI? Self-interest? Mana ada. Kalau Yusuf ini ada self-interest yang masih, ya Allah, gagal menghadapi ujian sebelumnya. Mentingkan diri sendiri. Yang penting aku, yang penting aku. Yang... Yusuf. Ini formula. Kata pesalah dahulu, ini satu di antara pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah Yusuf ini. Trust. Untuk dapat T sifir dia, T equal C plus I minus SI. Sampai sekarang saya pegang itu. Sehingga kita ingin, ketika kita jadi apapun, jadi siapapun, jadi di mana pun, kalau kita ingin senang, mudah melaksanakan apa-apa tugasan, pastikan kita dapat trust. Untuk dekat trust, harganya mahal. Kena ada itu tadi. Kena C campur I minus SI. Kalau itu sudah, tak perlu mengemis, meminta orang percaya kita. Tuhan, jangan Tuhan tak percaya. Saya ini orang yang boleh percaya. Tak perlu meminta-minta. Mereka akan memberikan dengan sukarela. Indah tak indah? Kalaulah pengajaran yang dari kisah Yusuf ini dipraktikkan dalam zaman moden sekarang. Walaupun ini sudah kisah kuno ini jam sekarang. Tapi seakan, Masya Allah, seakan-akan Quran baru malam tadi diturunkan. Seakan-akan. Saya memang sengaja lah ingin menyampaikan tafsir Yusuf ini bukan dari kisah. Dari awal saya tidak akan meng-highlightkan dari segi kisahnya, aspek historiknya bukan. Aspek historicalnya tidak, historical aspek tidak. Itu mudah. Oh, cerita sejarahnya ini gini. Tapi pengajarannya. Karena sejarah, kisah dan Quran itu penuh dengan pengajaran. Soalnya kita menggali. Kita gali macam ni. Apa? Quran memang tidak ceritakan dengan bahasa yang tersurat. Tapi coba hayati betul-betul apa maksudnya. Dan itu perlu kajian. Ya, karena kita mungkin tak mampu mengkaji sendiri, ya kita perlu membaca hasil kajian orang-orang yang berjaya mengkajinya. Itu saja. Dengan itu nanti kita dapat pengalaman yang lebih. Sehingga bila baca surah Yusuf, kita lebih kepada dapat pengajaran yang sangat berharga. Sama ada ketika kita sedang diuji dan kita belum balik, atau kita diuji ketika kita sudah dewasa, sudah balik, perempuan, anak laki dan perempuan, atau kita diuji menghadapi kezaliman pemimpin yang kita tak mampu nak melawannya, atau kita diuji dengan kemewahan, kedudukan yang kuat, kekuasaan yang hebat, gagal atau berjayanya kita, contohnya Nabi Yusuf. Penting. Dalam bahasa mudahnya, Nabi Yusuf ini pernah diuji oleh Allah dengan kesusahan sudah, dengan kesenangan sudah, dengan dorok sudah, dengan sarok sudah. Masa dorok, Yusuf sabar dan bijaksana. Masa sarok, Yusuf syukur dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Self-interestnya boleh katakan kosong. Sehingga Yusuf
Boleh katakan, dia seorang sobirun syakirun. Sobirun syakirun. Orang yang sabar sekaligus orang yang bersyukur. Manusia sempurna Yusuf itu ya Mas kan. Contoh yang luar biasa. Bukan Nabi Yusuf seorang ya, hanya karena yang surah yang kita bikin kisah Yusuf lah. Nabi yang lain pun diuji juga. Tapi tengok Nabi Sulaiman ujiannya lebih kepada masalah kesenangan, kemewahan. Nabi Sulaiman bersabar. Nabi Ayub diuji dan ditunjukkan kepada kesusahan dan sabar. Nabi Sulaiman syukur. Yusuf kedua-duanya. Ujian yang Allah gunakan pada Nabi Sulaiman, Nabi Ayub timpakan oleh pada Yusuf. Dan Yusuf mengalami kedua-duanya. Itu hebatnya. Sangat hebat. Tolong perkara pada ini diberikan keutamaan dalam kehidupan. Bukan yang lain tidak utama ya. Tolong jangan sampai tak ada masa untuk mengkaji ini dan tidak ada rasa penting untuk mengamalkannya. Karena ini penentu perjalanan hidup kita ke depan. Ya. Contoh Yusuf, contoh yang paling praktikal, paling tepat, paling jelas. Ya Mas kalian, untuk sementara itu saja yang saya sampaikan untuk ayat ini. Walaupun saya belum menyinggung tentang masalah bagaimana Yusuf tidak mengamalkan teori, melaksanakan teorinya ini yang telah meyakinkan rajanya, itu insyaallah nanti kita akan sampaikan lah bila Allah izinkan. Itu saja, kurang lebih dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi rajim wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.